Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator di sini kami akan mempresentasikan tentang praktik KKN pada masa Presiden Soeharto dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nama saya Ardia Pramesti Regita Jahani. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan sampai 27 Desember 1949. Lalu, sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Setelah itu, sistem pemerintahan dengan UUD 1950 dan masa berlaku kembali UUD 1945 melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Lalu sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945, dan yang terakhir sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen 1945. Kemudian persoalan empiris yang terjadi yaitu amandemen UUD 1945 telah dilakukan dan disetujui oleh MPR sebanyak 44 kali. Lalu memiliki banyak sekali fungsi seperti menjalankan pemerintah dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden merupakan kekuasaan tertinggi dalam segala hal tentang negara, dan wewenang serta kewajiban presiden dilaksanakan dengan benar dan adil. Masalah yang tidak disetujui oleh DPR akan mengancam kedaulatan negara. Contohnya gerakan separatis akibat ketidakpuasan masyarakat dalam kebijakan pemerintah. Dan pada zaman Soeharto banyak kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme yang pada akhirnya akan muncul kesenjangan ekonomi. Selanjutnya adalah masalah di mana presiden memiliki kekuasaan besar akibat wewenang yang tidak ada persetujuan dari DPR sebagai wakil rakyat secara langsung adalah bentuk ancaman kedaulatan, ancaman pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Masalah yang ada pada lembaga presiden, di mana pada saat mantan Presiden Indonesia Soeharto menjabat, terjadi banyak kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Hal tersebut merugikan negara dan bangsa karena dapat menghambat pembangunan nasional. Pada akhirnya pun akan ada kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapat tidak adil antar kelompok golongan masyarakat. Selanjutnya yaitu potret budaya politik di Indonesia. Fenomena budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disingkat KKN bukanlah masalah baru yang dihadapi bangsa ini. Berbagai upaya sudah dilakukan demi mencegah adanya praktek KKN. Kendati demikian, tetap saja upaya-upaya preventif yang dilakukan kebanyakan tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini bukan tanpa alasan, sebab pelaku KKN mayoritas merupakan pemangku jabatan tinggi yang memiliki backingan kuat di belakangnya. Tidak mengherankan jika para pelaku KKN, khususnya korupsi, akan dengan mudah terbebas dari jeratan hukum, bahkan tidak ditindak sama sekali oleh aparat penegakan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi KKN di masa depan, yaitu melanjutkan dari teman saya yaitu Minda. 3. Pemberdayaan peran serta masyarakat. Setiap warga negara dapat menyuarakan pendapat terhadap sebuah keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 4. Peningkatan pelayanan masyarakat. Pemerataan pelayanan secara adil dengan tidak memandang status dan golongan dapat menjadi kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan PNS, Polri, dan TNI. Upaya penanggulangan KKN dengan cara menaikkan gaji pejabat atau aparatur negara hanyalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dianggap paling sesuai dengan pemerintah Indonesia. Alasannya
Karena sistem ini lebih stabil dari sistem parlementer, sebab presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijadukan oleh parlemen melalui mosi tidak terpercaya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana satu, presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dan kabinet ini bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, presiden dipilih oleh rakyat bukan oleh parlementer. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.